Oke, selamat pagi dan salam sejahtera kepada kita semua dimanapun kamu berada, di rumah masing-masing. Dan kita akan memujikan dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum saya serahkan mic kepada yang memimpin kita, itu anak kita Sharon, kita menyanyikan satu lagu sebagai penyerahan kita kepada Tuhan. Ya, dimuliakan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yang bertakhta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Thank you, Lord Jesus. Siap hati kita memuji dan menyembah Dia dengan lagu penyembahan. Bersyukur karena Engkau ya Allah kami, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin.
Sebelum saya serahkan kepada Sharon, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tim atau kru recording kita ini. Ada yang tidak nampak dalam kamera ini kerana mereka sibuk uruskan kamera dan sebagainya. Yang depan kita saudara anak kita Jeremy yang luar biasa, Deborah, seorang anak muda yang sangat energetik, seorang dia saja yang perempuan di antara kru kita. Dan juga anak kita Eliza yang sama kita, yang di depan boleh nampak dalam kamera ini. Shane, Emmanuel baru sampai. Sean, mana Sean? Sean pun tak nampak dalam kamera. Dan sebelah kanan saya, anak kita Rudy, luar biasa. Chester dan adik dia Chelsea, dan yang lain tu Sharon, Roy, Ruby yang tak ada pada pagi ini. Mana itu Rachel? Dia pun dia main drum. Kita ada satu drum baru, puji Tuhan. Mereka ini yang telah bertungkus lumus sejak kita mengadakan recording ini. Kita tidak dapat balaskan kebaikan, komitmen mereka. Hanya kita berdoa agar Tuhan terus memberkati mereka dalam nama Tuhan Yesus. Dan sekarang saya serahkan puji sembah kita kepada Sharon, dan sesudah itu kepada anak kita Roy yang menyampaikan firman Tuhan. Dia yang akan mengaminkan doa kita, kebaktian kita pada pagi ini. Dan juga ada satu pengumuman, kita tidak tahu bilalah ini PKP ditamatkan dan bila kita memulakan kebaktian seperti biasa. Walaupun kita sudah dengar bahwa orang Islam benarkan jemaat mereka masuk ke masjid dan surau untuk mengadakan ibadah, kita berdoa agar Tuhan membuka bagi kita semua. Dan selain itu, saya mengajakkan jemaat yang digerak oleh Tuhan menjalankan tanggung jawab kita, persembahan, persepuluhan kita, dan pemberian kasih kita, offering kita, seed yang kita amalkan di gereja ini, terus membawa persembahan itu kepada Tuhan. Yang pandai online banking, terus masuk you punya money online, yang tak berapa online masuk dah dalam ATM dan sebagainya. Yang menghadapi masalah untuk keduanya online dan pay in, boleh hantar kepada rumah kami dan kami akan hantar kepada bank. Dan sekarang kita mula memuji Tuhan dan menyembah Dia, dan kita serahkan masa kepada Sharon untuk membawa kita dalam puji sembah. And I know
you are faithful till the end. And when the storms are drawing near, when I'm with you, I don't have to fear. You're my shepherd on whom I can depend. Through the day, through the night, I know you're always by my side. Lord, you are always here with me. There is no changing God indeed. You are the same yesterday and today and forevermore. Here on your promises I stand. You hold my future in your hand. My solid rock, Almighty God, I worship you. When troubles come, when troubles come, I trust in you. For I know you will lead me through. And I know you are faithful till the end. And when the storms are drawing near, when I'm with you, I don't have to fear. You're my shepherd on whom I can depend. Through the day, through the night, I know you're always by my side. Lord, you are always here with me. There is no change
pernah kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidup. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Haleluya, haleluya Yesus, kami memuji nama-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Haleluya. Tuhan, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan atas janji-Mu Tuhan, yang Engkau tidak akan meninggalkan kami Tuhan. Engkau akan ada dengan kami sepanjang hidup kami Tuhan. Tuhan, kami berdoa, kami akan mendengar dari firman. Engkau berbicara, Engkau berkata-kata, Engkau urapi saudara Roy yang akan membawa firman-Mu Tuhan, agar setiap kami dimanapun kami berada akan diberkati dengan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Shalom, selamat pagi pada jemaat Central Avenue dan juga para pendengar yang menonton kita dalam kebaktian pre-record ataupun online service kita pada pagi hari ini. A very good morning, brothers and sisters. Welcome to our online service this morning. Pada pagi hari ini kita bersyukur karena kebaikan Tuhan, kita masih dapat bertemu, beribadah melalui online. Dan seperti yang sebelum-sebelum kita sudah
ikuti sebelum ini. Kita bersyukur karena kebaikan Tuhan kita sudah dapat merayakan ulang tahun yang ke-20 gereja BEM Central Avenue. We want to thank God that we are able to come this morning to worship God in this manner. And we just want to thank God also that we have just celebrated our 20th anniversary. All glory to God. Pada pagi hari ini saya ingin berkongsi sedikit daripada firman Tuhan. Walaupun dalam apa juga situasi kita pada pagi hari ini. And this morning I would like to share with us from the Word of God, even with this condition. Kesukaran dalam kita mengalami pandemik COVID-19 ini. In this difficult time, even as we face this COVID-19, saya mau mengajak kita tetap untuk setia kepada Tuhan karena janji Tuhan yang sudah Dia nyatakan melalui firman-Nya yang saya petik daripada Mazmur ke-91. Janji-janji Tuhan ataupun pengharapan yang kita ada di dalam Tuhan. I want us to be steadfast in our faith and remain faithful to God, even as God has promised us in His Word that we have to be faithful. Sebelum itu mari kita berdoa dan serahkan waktu di masa ini ke dalam tangan Tuhan. Haleluya, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Kami serahkan pagi ini ke dalam tangan-Mu Tuhan ibadah kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memimpin, Roh Kudus-Mu yang menyertai. Firman lewat daripada kebenaran firman-Mu Tuhan, seluruh kami yang mendengar, yang belajar Tuhan akan dikuatkan, akan diteguhkan iman dan diberi kelegaan lewat daripada kebenaran firman-Mu. Kami serahkan ibadah kami dari awal mula hingga selesai, biarlah Engkau yang memimpin. Kuasa-kuasa iblis, kuasa-kuasa gelapan yang cuba mengganggu konsentrasi kami, dalam nama Yesus kami patah hancur dan biarlah Engkau berkuasa bertakhta. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Mari kita buka dalam Mazmur 91 ayat 1 hingga 16. Dan saudari Sharon akan membaca dalam bahasa Inggris lah. Okay, let us open to Psalm 91 verse 1 to 16. He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress. My God, in Him I will trust. Surely He shall deliver you from the snare of the fowler and from the perilous pestilence. He shall cover you with His feathers, and under His wings you shall take refuge. His truth shall be your shield and buckler. Verse 5. You shall not be afraid of the terror by night, nor the arrow that flies by day, nor of the pestilence that walks in the darkness, nor the destruction that lays waste noonday. 1,000 may fall at your side, and 10,000 at your right hand, but it shall not come near you. Only with your eyes shall you look and see the reward of the wicked, because you have met the Lord, who is my refuge, even the Most High, your dwelling place. No evil shall befall you, nor shall any plague come near your dwelling. For He shall give His angels charge over you, to keep you in all your ways. In their hands they shall bear you up, lest you dash your foot against a stone. You shall tread upon the lion and the cobra, the young lion and the serpent you shall trample underfoot. Because He has set His love upon me, therefore I will deliver him. I will set him on high, because he has known my name. He shall call upon me, and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. With long life I will satisfy him and show him my salvation. Amin. Amin. Dari pembacaan kita pada pagi hari ini, firman ini saya bahagikan kepada dua bahagian saja. From the reading that we have read this morning, I will share with you from these verses, and I will divide it into parts. Pada waktu sekarang, perubahan
banyak perubahan yang berlaku dalam kehidupan kita disebabkan oleh pandemik COVID-19 ini. During this time, there's a lot of changes that happen in our life because of this pandemic. Baik dari membawa kepada kesusahan dalam pekerjaan kita, dalam kehidupan harian kita, banyak keterbatasan. It brings a lot of trouble into our life, into our workplace, and there's a lot of obstacles that we have to face and a lot of limitation. Apatah lagi untuk kita berkumpul bersama di rumah Tuhan. Kita tidak ada kebebasan seperti yang sebelum ini. What more to say, even together in the house of the Lord, we cannot gather like as before. Selain itu, disebabkan pandemik ini juga membuatkan kita rasa risau ataupun takut. And because of this pandemic, it causes us to be in trouble, it causes us to be worried. Banyak kita dengar berita tentang kematian disebabkan penyakit COVID-19 ini. And we hear a lot of news of death because of this sickness, this COVID-19. Tapi jangan risau dan jangan ragu karena Allah kita ada bersama dengan kita. Do not worry, do not be fear, for God is with us. Dan firman daripada Mazmur 91 ini mementeraikan janji-janji bahwa Dia, Yesus, Allah, Bapa kita berserta dengan kita. And from this word, it shows that God seal us with His promises. Kita tahu bahwa pemazmur terdiri daripada penyair yang seperti David ataupun Daud, dari Salomo, dan juga mereka yang menyampaikan mazmur ini adalah mereka yang diurapi oleh Tuhan. And we know from this book, the book of Psalm, that many of the writers are poets, and these people are being anointed by God. Dan firman ini disampaikan diilhamkan oleh Tuhan kepada mereka. It is given to them by God. Dan firman ini daripada Mazmur 91 ini merupakan janji-janji yang Tuhan sudah menteraikan bagi kita. And from this word we know that from Psalm 91 that all these promises are given by God to us. Daripada pembacaan kita tadi, dari ayat pertama hingga ayat ke-6 itu merupakan ayat pertama hingga ayat ke-8, Allah menyatakan tentang betapa kuasa Dia dalam mempertahankan ataupun melindungi, membungkusi kita dengan kuasa perlindungan Dia. From verse 1 to 8, we see that God showed to us that He is Almighty, that He can cover us and protect us. Yang pertama, He is our shelter. The first one, Dia adalah perlindungan kita. Yang kedua, He is His shadows. Dia membungkusi kita. Yang ketiga, He is a fortress. Dia adalah kubu kita. Yang keempat, He is His wings. Yang keempat, sayapnya melindungi kita. Yang kelima, a shield. Dia adalah shield kita. Perisai kita. Daripada ilustrasi firman yang sudah disampaikan itu tadi, semua menyatakan betapa merupakan pertahanan ataupun kalau kita tengok pada masa sekarang ada tempat-tempat perlindungan. From these 5 words, we know that God is our shield and He protects us. Dia menjanjikan kalau pada masa sekarang itu sumpama musuh-musuh yang kita hadapi, kalau tentera, mereka ada perisai mereka. It illustrates how if there's a war, when there's enemies, God is like our shield that protects us from the enemy. Begitulah kekuasaan, keagungan Allah mempertahankan, melindungi kita daripada serangan-serangan yang baik dari segi fizikal ataupun rohani kita.
And this shows that how God protects us and shield us from attack of the evil one in terms of our emotions and our physical. Tapi syarat dia kita harus menyerahkan dan kita harus percaya sepenuhnya kepada dia. But the term for Kita- to fulfill that in our life, we must trust God with all our heart and believe in Him. Yes. Yang kedua, The second one, tentang dari ayat 9 hingga ke ayat 16 yang terakhir, from verse 9 to 16, Allah menyatakan janji-janji dia, kedamaian, ketenangan, kemenangan untuk kita. in these verses, God promised us peace, God promised us assurance, God promised us death, victory. Daripada ayat 11 hingga 12, Allah menghantar para malaikat untuk mendahului, melindungi kita. From verse 11 to 12, God gives His angels to take charge over our life. Dan janji-janji Tuhan And His promises, yang perlu kita penuhi adalah tetap setia, that to fulfill God's promises, we have to be faithful, tetap berdoa, keep on praying, tetap teguh dalam iman, be steadfast in Him, in our faith, melakukan menurut firman-Nya. and to do according to His word. Berkat-berkat yang Tuhan akan sudah janjikan bagi kita The blessing that God has promised us daripada firman ini, from this word, Tuhan akan menyelamatkan kita. God will save us. Tuhan akan melindungi kita. God will protect us. Tuhan akan menjawab doa kita. God will answer our prayers. Di dalam apa juga situasi kesukaran, Tuhan pasti ada bersama dengan kita. In whatever situation, God will be with us. Beban-beban berat dilepaskan oleh Dia. All our heavy laden, we surrender to Him. Dari pembacaan ayat yang ke-7 dan yang ke-8, From the verse 7 and 8, beribu tumbang, beribu jatuh, kematian ya, kiri kanan kita kah dalam tu. yeah, 1,000 may fall at your side, 10,000 at your right hand. Tapi kita akan dilindungi, tidak akan Terkena. terkena. We will be protected, Kerana itu adalah janji Dia. for that is His promise. Apabila kita berdoa, And when we pray, Tuhan menjawab. God answer. Mungkin bukan menurut kehendak kita, Maybe it does not according to our will, tidak mengikut masa yang kita mau, not according to the time that we want. tapi Tuhan pasti Of course, yes, Jesus for sure menjawab permohonan doa kita. will answer our prayer. Contoh macam kita pandemik sekarang, For example, during this pandemic, kita dengar beratus-ratus ribu kematian. there are 1,000 deaths all over the place. Dan sampai masa sekarang masih ada juga kematian disebabkan penyakit COVID-19 ini. And because of that, there's still death because of this COVID-19. Daripada pandemik ini juga membuatkan manusia tertekan. And because of this pandemic, it caused people to be under pressure. Bagi mereka yang tidak percaya, For those who do not believe, mereka mengambil jalan mudah. they take the easy way out. Kerana terlalu tertekan dengan kehidupan, Because of life pressure, sanggup membunuh diri untuk melepas daripada kesusahan, tekanan ini. they take their life themselves just to escape this pressure. Tapi kita sebagai orang yang percaya But for those who believe in God, harus menyerah, punya senjata, you must have that weapon, yaitu doa.
That is prayer. Berdoa meminta kepada Tuhan. Pray and ask from the Lord. Pertolongan daripada Dia. Ask for help from God. Kerana Dia sudah menjanjikan, Dia adalah kota perlindungan. Dia adalah kubu pertahanan. Because He has promised that He is our fortress. Dia adalah perisai kita. He is our shield. Dia akan memenuhi dan menjawab doa-doa kita. He will fulfill and answer our prayers. Pada waktu Joshua, During Joshua time, Joshua 23 ayat 10, Joshua 23 verse 10, Joshua 23 verse 10, one man of you shall chase 1,000, for the Lord your God is He who fights for you, as He promised you. janji Tuhan, Dia yang akan berperang bagi kita. That is the promise of God, that He will be at war for us. Dalam Matius 18:19 pula, Matthew 18:19, 18 verse 19. 19. Again I say to you that if two of you agree on earth concerning anything that they ask, it will be done for them by my Father in heaven. Apabila kita 2 atau 3 orang berkumpul bersama, berdoa, meminta melalui doa kita, pasti Allah akan menjawab doa kita. When there is 2 or 3 gathered and when we pray, God will answer our prayer. Amen. Dan pada saat ini, walaupun kita tidak dapat berkumpul bersama, Even if during this time we cannot gather together, kita bersyukur kerana gereja kita dapat melalui teknologi, melalui handphone, melalui WhatsApp, we want to thank God that through this technology, through our handphone, kita dapat berkongsi bahan-bahan doa. we can share prayer points. Kita dapat berkumpul, berdoa melalui online ataupun WhatsApp ini. That we can come together in prayer through our WhatsApp. Kita bersyukur kerana ada grup 24 jam berdoa. We want to thank God there is a group that prays 24 hours. Ini inisiatif yang diambil oleh gereja Taken by the church. supaya kita dapat berkumpul melalui kita boleh berdoa melalui grup WhatsApp ini. So that we can come and pray together through this WhatsApp group. Allah sudah menyatakan, melalui firman Tuhan sudah menyatakan, apabila 2-3 orang berkumpul, bersetuju melalui doa, berkongsi, menyatakan doa, bahwa Allah akan menjawab doa kita itu. Even God has promised in His word, when there are 2 or 3 that agrees in one prayer, that He will answer our prayer. Saya yakin dan percaya I believe, bahwa walaupun dalam situasi kita pada masa sekarang, even in this situation, mungkin ada penderitaan, maybe there's suffering, mungkin ada kekurangan, there are there's needs. Kurangan lah Yeah, daripada there's needs. keperluan harian kita, There's needs in our daily needs, dari kita segi ekonomi kita. in terms of our economy. Tapi apabila Allah menyertai, But when God is with us, sukacita damai itu ada di dalam hati kita. the joy and that peace, they are with us. Kita dapat menempuhi kesukaran-kesukaran ini We can overcome all these obstacles kerana Allah yang memimpin kita. because God is the one who lead us. Jika pada hari ini kita dalam kekurangan, And if we are in needs for now, bukan mungkin, pasti Allah akan menjawab doa kita jika kita meminta. Pada hari esoknya kita akan diberkati. and when we pray and ask, for sure God will answer us and we will be blessed. Waktu dan masanya adalah menurut Dia. Time and the time is in His hand, Waktu kita according to Him. Yes. Waktu kita kesukaran, Dia menjawab. When we are in trouble, He will answer us. Jadi sebagai penutupan, For the closing, saya mau mendorong kita jemaat sekalian I want to encourage every one of us terus setia, to remain faithful, terus teguh. to remain steadfast. Kerana janji-janji Tuhan
For all His promises begitu jelas is very clear dan nyata and real, telah terjadi had happened dari 2000 tahun yang dulu from 2000 years ago sehingga sekarang until now, dan sehingga pada masa sampai selama-lamanya. from today onwards and forever. Selagi kita As long as we percaya believe sepenuhnya with wholeheartedly kepada Dia, to Him, menurut firman-Nya, according to His will, mempraktikkan firman Dia, to practice His word, mengikuti jalan yang dinyatakan melalui firman-Nya, to follow His ways, mengajar anak-anak kita to teach our children, atau generasi yang akan datang to the next generation tentang kebenaran Allah. about the truth of God. Tanggung jawab kita sebagai ibu bapa, Our responsibility as parents, sebagai anak-anak as children, harus mengetahui. we must know. Ibu bapa mengajar anak-anak tentang kebenaran Allah. Parents teach our children about the truth of God. Anak-anak hidup menurut ajaran firman Tuhan. Children live according to the word of God, Seperti mana yang telah diajarkan kepada kita melalui orang tua kita. as how it has been taught to us through our parents. Anak-anak, orang muda, Young people, carilah kebenaran Allah, find the truth about God. berusaha juga You have to struggle, you have to try, you have to work out. berusaha sendiri mencari kebenaran Allah, mempraktikkan kebenaran Allah dalam kehidupan kita. You have to find the truth and to practice the word of God in our life. Lewat daripada mendengar kebenaran firman Tuhan, From hearing the word of God, belajar sendiri membaca tentang kebenaran firman Tuhan. from the reading of the word, Dan sekarang banyak rujukan tempat kita boleh merujuk tentang kebenaran Tuhan. there are a lot of references that we can refer to. Dan kita menjemput Roh Kudus datang ke dalam hati kita, That we invite the Holy Spirit to be in our heart, berbicara kepada kita. to speak to us. Dan kita harus sentiasa berbicara kepada Dia And we always speak to Him melalui doa. through our prayers. Apa juga masalah, Whatever problem, apa juga situasi, whatever situations, apa juga kekurangan, whatever lackness, apa juga kesedihan, whatever sadness, minta kepada Allah ask from God. melalui doa. A specific prayer. Specific prayer, doa khusus. Saya yakin dan percaya I believe bahwa firman Tuhan that the word of God melalui Mazmur 91 ini through Psalm 91 mendorong kita, will encourage us, karena janji-janji because all the promises yang sudah Dia menteraikan bagi kita. that He has sealed for us. Tuhan memberkati. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita terus berdoa, menyerahkan masa minggu akan datang ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Yesus, Allah, Roh Kudus yang menyertai memimpin kita, memberkati kita dalam segala perkara, membuka jalan bagi kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di sorga, sekali lagi kami datang padamu. Kami mau bersyukur atas kebaikan-Mu, kami mau bersyukur karena penyertaan pertolongan-Mu Tuhan. Sepanjang daripada hari-hari yang lalu sehingga pada saat ini, dan juga kami mau terus serahkan setiap pribadi, seluruh anggota Jemaat Central Avenue ke dalam tangan-Mu. Dimanapun kami semua berada, apapun aktiviti kami pada masa akan datang Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau lawati setiap pribadi. Berkati kami semua dalam segala perkara. Baik dalam pekerjaan kami, dalam bisnis kami, dalam aktiviti-aktiviti kami, dalam studi kami Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Engkau memimpin, Engkau memberkati kami dengan hikmat,
dengan kebijaksanaan. Engkau memberkati kami dengan damai, sukacita. Tuhan, jika pada saat ini ada di antara kami dalam kelemahan tubuh, dalam keadaan sakit, kami mohon agar kesembuhan di dalam nama Yesus terjadi bagi mereka yang dalam kelemahan tubuh, dalam keadaan sakit. Tuhan, kami serahkan ini ke dalam tangan-Mu. Kami mengingatkan seluruh ahli keluarga kami, dimanapun mereka berada, baik yang di luar negara, yang ada di Semenanjung, yang ada semua di Sabah, Sarawak. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau memimpin, Engkau memberkati, Engkau lawati. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Kebaktian kita sampai sini saja, dan jumpa minggu depan melalui kebaktian pre-recording juga, sekiranya tidak ada perubahan. Tuhan memberkati.